Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ikhtara nabiyahu Muhammadan wa atahu syarafan wa fakhra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyyil mursali bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi wa sairi atba'ihi alladhina kanu lahu alal haqqi awana wa ansara. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah hari ini khatib berwasiat pada diri sendiri, umumnya hadirin sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa menumbuh suburkan mahabbah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga menghunjam menjadi lembaga, menjadi urat, dan menjadi motor penggerak langkah-langkah kita dalam meniti kehidupan di dunia ini. Dasarnya adalah cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan untuk dapat menghirup nafas udara segar di bulan Sya'ban yang mulia ini. Dan di bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berbahagia sekali. Beliau sangat sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berpuasa, baca Quran, qiyamul lail, lebih banyak dibanding daripada bulan-bulan yang lain selain Ramadan, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu sebagai rasa syukur, terima kasih kepada Allah karena sudah diberi hadiah di bulan sebelumnya, yakni bulan Rajab, hadiah yang spesial. Diberangkatkannya, diperjalankannya beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan hingga dinaikkan melintasi 7 petala langit hingga Sidratul Muntaha, lalu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan dialog yang sangat indah. Salah satu dialognya di perjumpaan itu kemudian diabadikan dalam setiap sholat kita, yaitu di tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salam penghormatan dari Allah untuk Nabi tercinta. Tetapi Nabi malah mengingat kita semua. Assalamu ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam kesejahteraan itu bukan hanya kau persembahkan untukku ya Allah, tapi tolong hadiahkan, persembahkan untuk umatku, hamba-hambamu yang soleh. Ini kecintaan yang sangat beliau kepada kita umatnya. Karena itu beliau begitu spesial hadiahnya. Ini untuk menjawab sebuah pertanyaan. Kenapa Nabi kita tidak diberi kemampuan seperti nabi-nabi sebelumnya? Bukankah Nabi Nuh alaihissalam diberi kemampuan untuk menaklukkan tsunami
yang tsunaminya bukan cuma menenggelamkan lokal Aceh, tapi tsunami Nuh itu menenggelamkan 2/3 daratan bumi. Wahia tajri bihim bi maujin kal jibal. Kapal Nabi Nuh mampu berlayar menembus ombak laksana gunung. Itu dalam ayat diabadikan. Maka Nabi Nuh dimampukan oleh Allah untuk menaklukkannya. Nabi Ibrahim alaihissalam diberi kemampuan untuk menaklukkan api ketika dilempar dengan alat manjanik oleh Namrus ke kobaran api yang sangat menyala. Dalam radius ratusan meter saja sudah terasa baraknya, panasnya. Tapi Nabi Ibrahim, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, dingin itu api, ditaklukkan kepada Ibrahim. Kemudian Nabi Musa alaihissalam saat dikejar Fir'aun dan bala tentara, ternyata di depan Lautan Merah menghadangnya. Maju niscaya tenggelam, mundur niscaya diporak-poranda, dibinasakan oleh pasukan Fir'aun yang sangat ganas. Maka kata Allah, ya Musa idrib bi'asokal bahar, pukul dengan tongkatmu laut itu. Lautan pun terbelah. Nabi Musa diberi kemampuan menaklukkan laut. Nabi Daud diberi kemampuan menaklukkan besi. Nabi Sulaiman al-ins wal jin wat tayra wal wahsya, manusia, jin, burung-burung, binatang buas ditaklukkan kepada Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Isa alaihissalam ditaklukkannya segala penyakit. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berlari kembali, bahkan yang mati itu bisa hidup. Gum bi'idznillah, bangun hai mayit dengan izin Allah, bangun. Pertanyaannya, apa yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Ternyata beliau diberi kemampuan oleh Allah untuk menaklukkan 2 makhluk raksasa yang sejak zaman nol sampai hari ini tidak ada yang mampu menaklukkannya. Apa itu 2 makhluk raksasa yang ditaklukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Adalah ruang dan waktu. Ruang ditaklukkan sehingga jarak Mekah Madinah hanya sebentar saja, begitu dekat. Waktu juga ditaklukkan, yang mestinya jutaan tahun mencapai langit hanya dalam sekian jam. Jadi ruang dan waktu itu ditaklukkan kepada Rasulullah SAW. Pertanyaan kedua, kenapa beliau diberi hadiah sehebat itu? Ternyata jawabannya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Beliau sangat harisun, itu sangat banget mencintai kita umatnya. Raufun rahim, welas asih. Makhluk, salah satu makhluk Allah yang sangat mencintai orang lain, makhluk Allah juga, yakni kita, itu adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pertanyaan ketiga, apa balasan kita atas cinta Nabi yang begitu sangat kepada kita? Berapa juta sholawat sudah dilantunkan untuk Rasulullah SAW? Maka sejak detik ini niatkan, tidak ada waktu untuk tidak bersolawat. Sebagai rasa cinta dan balasan cinta,
bahwa Nabi telah mencintai kita seutuhnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.